Hendaknya apabila kita di satu tempat sedang berkumpul, tiba-tiba saudara kita yang mana kita menjalin hubungan persaudaraan dengannya karena Allah datang dan masuk di dalam perkumpulan itu, kita sambut dengan berdiri untuknya. Sambut berdiri untuknya. Nah, walaupun dia enggak suka itu. Nah, khususnya dalam acara-acara besar, sambut berdiri. Nah, dan ini adalah bagian dari akhlak yang mulia. Ini adalah bagian daripada akhlak yang mulia. Saudara kita masuk, ente diri bakal dia. Sambut dia. Allah, Allah. Ente jangan pikir dia. Coba kalau ente yang masuk, ya, terus ada orang diri nyambut ente, mempersilahkan masuk, senang nggak kira-kira? Demikian juga saudaranya ente kalau ente berbuat seperti itu untuknya, pastinya dia bakal senang dan bahagia. Dan kebahagiaan dia itu adalah puncak harapan kita. Dan itulah inti persaudaraan yang dijalin agar kita memberikan kebahagiaan bakal saudara kita. Walaupun dia enggak suka. Walaupun dia enggak suka, sebab memang kewajiban dia untuk tidak suka. Ya. Dan kewajiban kita adalah berdiri menghormati. Sebab orang dilaknat oleh Allah yang mengharap atau suka, ya, manusia berdiri untuknya. Allah murka kepada hamba yang mana ini hamba suka, bangga dan senang kalau orang-orang berdiri untuknya. Keadaan dia harus enggak suka. Tapi orang lain dituntut untuk menunaikan ini hak kepadanya. Nah, namun juga satu hal yang harus kita ketahui, selama tidak mengganggu majelis atau acara yang sedang diadakan. Kalau memang mengganggu, jangan kita mengganggu majelis karena untuk satu orang. Contoh, ketika sedang dibacakan Al-Quran di satu majelis, siapapun yang datang, jangan kita berdiri. Ya, kalaupun harus dia duduk di depan, buka sedikit jalan tanpa harus berdiri, dengan tenang dia masuk, selesai, tanpa mengganggu pembacaan Al-Quran yang sedang dibacakan. Itu satu. Kedua, orang sedang ceramah. Tengah-tengah ceramah, ada orang masuk, ini semuanya pada berdiri nyambut. Kesian yang ceramah, ente ganggu dia, buyar semuanya konsentrasinya dia. Nah, habis duduk semua tenang, bukain jalan sedikit, dia lewat, selesai. Atau lagi pembacaan maulid, misalnya contoh, orang hadir acara maulid bukan untuk arak-arakan, bukan untuk nyambut orang, tapi pengen dengerin sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan maulid sedang berlangsung, siapa pun masuk, udah cukup, jangan ada yang berdiri. Ya, duduk semuanya, bukain jalan, dia masuk, ambil tempatnya, selesai, udah. Nah, selesai urusan. Tanpa mengganggu. La ilaha illallah.
Adapun kalau memang nggak mengganggu majelis, nggak mengganggu acara, silakan berdiri, bangun, hormati saudara kita dan sahabat kita tersebut. Apalagi kalau memang dia seorang yang terhormat, seorang yang dipandang, apalagi lebih baik lagi. Makanya ulama bilang, iyyak an tatrukal qiyam li akhika fil mahafil. Farubbama tawallada min dzalikal hijj wa dhaghain fata'jaz ba'da dzalika an izalati. Terus ya, kita kalau bangun untuk saudara kita, tuh kotoran-kotoran di hati hilang. Karat-karat yang menjadi penghalang, yang menjadi pengganggu antara kita sama dia, itu firna semuanya. Ente ada sesuatu di hatinya ente sama saudaranya ente, ya sesuatu. Tahu-tahu ente masuk ke majelis, dia berdiri bakal ente nyambut ente, nempatin ente di tempat yang terhormat. Bakal pun hilang nggak kira-kira di hati hal-hal yang apa namanya jadi beban di hati kita? Hilang. Masya Allah, dia yang nyambut aneh, yang lain pada nggak nyambut, dia sendiri yang nyambut. Hilang, runtuh, cair semuanya. Itu akhlak yang mulia. Cuman hal sepele dia. Berkhilaf. Kalau beda halnya kalau kita nggak diri, wala nyambut dia, dikhawatirkan makin keruh lagi keadaan. Nah, dulu Nabi ngajarin begini sama sahabat-sahabat. Pernah ya, satu kali ketika Nabi duduk sama sahabat-sahabat yang menanti kedatangan Sayyiduna Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin kaum Ansar. Pemimpin kaum Ansar, Sa'ad bin Mu'adz. Saat itu beliau dalam keadaan sekarat. Di dalam pertempuran, setelah pertempuran Khandaq, beliau di pertempuran Khandaq terluka. Tangannya itu pas di urat nadi, kena apa namanya, kena tembakan panah hingga merobek bagian dari urat nadinya. Kena di bagian urat nadi, ya, hingga akhirnya sekarat beberapa hari. Lepas peperangan Khandaq, Nabi masih tetap selesai urusan Khandaq, Nabi menyerang atau mengepung orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang mengkhianati Rasulullah dan orang-orang Madinah. Dikepung. Akhirnya mereka setelah dikepung panjang lebar, mereka menyerahkan perkara ini. Apapun yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz, mereka nurut. Nabi bilang, bawa Sa'ad bin Mu'adz kemari. Dari masjid Rasulullah dibawa, dibompong. Ya, beliau udah sekarat. Ketika datang, Nabi sama sahabat lagi pada duduk situ menunggu kedatangannya. Begitu datang, Nabi bilang kepada orang-orang Ansar, "Gumu ila sayyidikum." Ayo kita berdiri, sambut. Kalian berdiri, sambut pemimpin kalian, Sa'ad bin Mu'adz. Maka para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdiri menghormatinya. Berdiri dan menyambut.